semuanya, kembali lagi di Suara Kita, podcast tempat kita omongin hal-hal yang sering kita rasain namun jarang kita omongin. Nah, saya Mariani dan di sini kita akan membahas topik mengenai takut bicara di kelas. Dan di sini saya nggak sendiri, sudah ada dua rekan yang akan menemani pada podcast kali ini. Silahkan kenalan dulu. Halo, saya Intan Nur Azizah. Senang sekali bisa berbicara di sini. Jujur, topik ini sangat penting untuk kita bahas sekarang ini. Halo, perkenalkan saya Juwana. Ya, memang benar topik ini cukup seru ya. Karena ngomong itu bukan soal keberanian, tapi memaksakan diri kita gitu. Mau ngomong enggak nih? Dan mungkin seperti itu. Sebelum kita masuk ke pengalaman, mungkin bisa dijelaskan dulu ya, mengapa orang tuh cenderung takut buat berbicara di depan umum gitu. Mungkin dimulai dari saya dulu. Secara psikologis, itu termasuk ke dalam social anxiety atau kecemasan sosial. Jadi di mana seseorang itu merasa takut atau cemas secara berlebihan ketika mereka berbicara di depan umum, seperti itu. Dan ya benar banget Intan. Dan ini tuh juga bukan soal berbicara atau tentang siapa yang pemalu gitu, tapi tentang kekhawatiran sosial, kekhawatiran akan ditertawakan, kekhawatiran akan pikiran orang lain, kekhawatiran akan dijudge dan lain sebagainya. Dan mungkin si orang yang pemalu ini juga pernah mengalami pengalaman buruk sebelumnya. Nah, faktanya menurut riset Indonesian Psychological Institute pada tahun 2023, sebanyak 67% siswa atau mahasiswa itu merasa gugup atau cemas ketika mereka diharuskan untuk berbicara di depan umum. Nah, ini bukan suatu hal masalah kecil, tetapi sangat berdampak kepada kepercayaan diri mereka sendiri. Kalau kita dalamin lebih jauh nih, apa sih penyebabnya orang itu takut gitu buat berbicara di tempat umum atau di dalam kelas itu? Dan ya benar, pertanyaannya menarik. Yang pertama itu karena kita hidup di sistem pendidikan yang masih berfokus pada benar dan salah gitu. Jadi kalau salah pasti diketawain, dikit-dikit dikomentarin gitu. Padahal kan salah itu adalah bagian dari proses gitu, bagian dari proses kita bisa berhasil, bahkan kita bisa bertumbuh gitu dari kita sering-sering salah ini. Jadi jangan takut salah ya teman-teman. Betul sekali apa yang dibilang Jua tadi. Dan salah satu masalah lain adalah ekspektasi sosial. Banyak yang mengira berbicara di depan umum itu merupakan sesuatu yang harus sempurna, tidak boleh salah. Nah, itu merupakan beban yang sangat berat untuk dipikul, apalagi untuk anak-anak remaja yang masih mencari jati diri mereka. Nah iya benar banget. Jadi orang kalau sekarang kan kalau mau ngomong harus bisa dulu gitu. Padahal kan semua orang berhak mengutarakan pendapatnya, gitu. Ya berhak untuk mencoba. Betul banget. Dan kalau ini dibiarkan berlarut-larut ya, dampaknya itu bisa kemana aja sih? Dampaknya bisa ke kepercayaan diri pastinya. Banyak anak yang pasif di kelas, tapi mereka itu bisa paham gitu. Ini bisa berdampak ke kuliah nanti, bahkan ke dunia kerja. Nah, mereka cenderung menghindari forum terbuka atau diskusi terbuka. Nah iya benar banget yang menghindari forum diskusi itu. Saya pernah ada suatu momen waktu presentasi di mana ada bagian saya untuk menjelaskan ke teman-teman gitu, tapi sengaja saya kasih bagian saya ke orang lain karena saya takut gitu, saya malu untuk menjelaskan gitu. Kayak di otak saya nih kayak udah nggak fokus, saya mikirnya bakal nggak bisa gitu memaparkannya. Jadi kayak ya seharusnya mungkin saya lebih mengasah diri lagi gitu, yang kayak dalam artian saya takut karena mungkin saya kurang dalam komunikasi. Ya, kemampuan komunikasi itu padahal sangat penting gitu. Jadi juga harusnya jangan menghindari gitu. Lebih cari kesempatan itu untuk mengasah kemampuan jiwa dalam berkomunikasi. Yep. Lalu
apa yang bisa membantu kita atau orang lain untuk berani berbicara di depan umum atau di dalam kelas lagi gitu. Nah, mungkin dari saya dulu ya, hal yang dapat membantu kita, kan tadi udah saya paparin pengalaman saya tuh yang kayak mungkin yang kita butuhin itu yaitu support dan lingkungan yang mendukung, dimana juga kadang saya afirmasi positif ke diri saya gitu, bahwa presentasi atau ngomong di depan umum itu nggak menakutkan gitu. Jadi kita, hal yang bisa membantu kita itu yaitu dengan coba perlahan-lahan gitu, mulai aja dulu. Kayak saya afirmasi positif ke diri sendiri juga, kamu udah keren hari ini, terima kasih ya udah selesaiin presentasi tadi pagi, kayak gitu semisal kalau presentasi. Dan saya juga selalu bilang kayak iya atau enggak sama sekali gitu. Saya lebih ke mencoba aja sih sekarang untuk tidak melewatkan kesempatan-kesempatan yang ada. Ya walaupun saya takut, walaupun saya ragu, khawatir segala macem, tapi enggak apa-apa, yang penting saya udah coba. Saya selalu sekarang yakinin diri saya kayak gitu ya. Mungkin hal itu yang dapat membantu kita, kayak mulai aja dulu. Bisa dari latihan kecil juga, seperti kita nulis poin-poin sebelum berbicara di depan kaca, atau bisa juga ngerekam diri kita sendiri. Nah, yang paling penting juga memberi validasi atau pujian kepada diri kita sendiri karena sudah berani mencoba. Itu Keren. saja. Iya, kita bisa. Wah, obrolan kita hari ini benar-benar seru dan membuka banyak perspektif ya. Jadi berbicara di dalam kelas atau di tempat umum itu bukan suatu kelemahan, tapi itu proses untuk menjadikan kita menjadi lebih baik. Semua orang butuh proses masing-masing. Tidak perlu terburu-buru, yang penting mulai aja dulu. Dan ya, setiap orang berhak untuk didengarkan. Jadi pendapat sekecil apapun utarakan saja. Yang penting berani berbicara, berani memulainya. Dan buat kalian yang nonton atau dengerin podcast ini, berbicara itu berani, salah itu manusiawi. Bye.